Halo semuanya, Assalamualaikum. Wah, masih pada inget nggak aku siapa? Ayo, ada yang masih inget nggak nih? Aku siapa? Ayo tebak-tebak. Aku hitung ya, sampai tiga. Satu, dua, tiga. Wah, siapa nih? Iya, aku Kak Ira. Nah, tapi hari ini aku bukan ngajarin kelas berhitung nih adik-adik. Aku di sini akan mengajarin kalian tentang pelajaran IPA. Wah, pada semangat gak nih buat belajar IPA hari ini? Ayo, siapa yang semangat? Siapa yang semangat? Tunjuk tangan. Boleh banget nih, tunjuk tangan. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak nih kita hari ini akan belajar apa? Ayo, tahu nggak? Ya, betul. Kita akan belajar tentang gerak pada benda. Nah, teman-teman tahu nggak nih gerak pada benda itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ya, betul. Gerak pada benda adalah perpindahan posisi dan juga letak. Jadi, benda itu kan bisa berpindah posisi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu namanya gerak benda. Nah, perpindahan tersebut itu disebabkan oleh banyak faktor dan juga berasal dari sumber energi yang banyak banget nih, teman-teman. Nah, kita akan belajar benda yang mudah bergerak. Ayo, ada yang tahu nggak nih teman-teman, gimana sih benda yang mudah bergerak itu? Nah, benda yang mudah bergerak adalah benda yang memiliki permukaan yang tidak bersudut. Kira-kira benda apa aja nih yang memiliki permukaan yang tidak bersudut nih teman-teman? Ayo coba kasih aku contoh. Ya, ada lingkaran. Kalau bendanya apa nih nama bendanya? Kalau yang bentuknya lingkaran, bendanya ada apa? Ayo. Iya, ada bola. Bisa bola sepak bola, bisa bola basket, terusnya juga bisa bola bekel buat yang cewek-cewek nih. Terusnya bisa juga ini apa? Apalagi ya yang bulat-bulat, yang lingkaran-lingkaran. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Nih, bantu aku nih, apa nih? Yang biasanya lingkaran bentuknya. Ini apa? Hula hoop juga kan bentuknya lingkaran. Jadi, benda-benda yang bentuknya lingkaran itu mudah sekali teman-teman untuk bergerak. Nah, oke. Nah, benda yang mudah bergerak, seperti yang tadi aku bilang, adalah benda yang memiliki permukaan yang tidak bersudut. Contohnya, ini ada apa nih? Ini apa nih? Benda apa nih yang aku tunjuk nih? Iya, yang aku tunjuk apa nih? Ini ya, apa nih? Iya, ini bola ya. Jadi kalau bola ini kan lingkaran ya bentuknya dan dia juga tidak bersudut. Nah, jadi itu dia mudah banget untuk bergerak, ya kan? Coba teman-teman deh taruh bolanya. Ada yang punya bola kan? Nah, terusnya gelindingin atau apa, dia langsung mudah bergerak kan? Karena dia tidak bersudut ya, teman-teman. Nah, benda yang mudah bergerak biasanya itu berbentuk lingkaran dan juga bola. Oke. Nah, selain benda yang mudah bergerak itu adalah yang bentuknya lingkaran dan juga bulat, ada juga nih benda yang mudah bergerak, yaitu disebabkan oleh bendanya itu cenderung ringan dan mudah diseret oleh tenaga manusia, meskipun dia punya sudut. Jadi kalau misalnya bendanya itu bentuknya kotak, kotak kan dia punya sudut ya. Nah, tapi tuh dia ringan sekali, enteng sekali, kan mudah ya dibawa atau enggak diseret oleh manusia. Contohnya nih, kira-kira benda yang ringan, dia tuh bersudut, tapi dia mudah digerakkan. Itu apa? Nih, contohnya nih, ada gambarnya nih ya. Kalau aku kasih contoh, ini tuh ada bangku dan juga ada meja. Nah, di sini tuh kan dia punya sudut ya, nggak lingkaran. Tapi dia tuh ringan, jadi dia mudah diseret sama manusia. Coba teman-teman ada bangku atau kursi, nah coba seret deh. Gampang kan? Karena dia itu ringan. Oke. Selanjutnya, nih, apa benda yang sulit bergerak? Kalau tadi kan benda yang mudah bergerak. Coba kita review lagi benda yang mudah bergerak itu yang kayak gimana nih, teman-teman? Iya, yang satu, dia itu punya dia tidak mempunyai permukaan yang bersudut atau lingkaran. Dan satu lagi adalah benda yang
ringan. Nah, kalau misalnya benda yang sulit bergerak, itu adalah bendanya itu biasanya berat dan juga besar ukurannya. Jadi dia susah untuk digerakin. Nah, kadang itu kita nggak kuat untuk sendiri gitu bawanya, harus butuh bantuan orang lain, misalnya berdua. Kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak nggak benda apa nih yang sulit bergerak? Ayo tebak. Coba ya. Nah, nih benda yang sulit bergerak ini ada contohnya lemari pakaian, televisi, dan juga ada tempat tidur. Ini kan berat sekali ya teman-teman. Dia udah berat, terusnya bentuknya besar lagi. Nah, kalau misalnya kita mau gerakin itu sulit. Nah, jadi kita butuh bantuan orang lain untuk menggerakkannya. Kita nggak bisa sendiri nih teman-teman. Oke, jadi tadi kalau misalnya benda yang sulit bergerak itu ciri-cirinya dia itu besar dan juga berat. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang atau kita akan belajar tentang sumber energi gerak. Teman-teman ada yang tahu nggak nih sumber energi gerak itu ada apa aja ya? Ada yang bisa tebak? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Langsung aja ya. Nih, sumber energi itu ada sumber energi listrik. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya benda itu bisa digerakin oleh energi listrik? Nah, ada yang tahu nggak? Nah, jadi benda itu bisa loh teman-teman digerakin oleh energi listrik di mana setelah dia itu mendapatkan energi listrik, benda tersebut itu akan bergerak. Jadi bendanya itu bisa digerakkan dengan energi listrik. Nah, setelah bendanya itu mendapatkan saluran energi listrik, bendanya itu akan bergerak. Contohnya, itu ada kipas angin dan juga mobil mainan listrik. Nah, kipas angin, teman-teman semua punya kipas angin ya di rumahnya. Jadi tuh, kenapa sih kipas angin itu bisa menghasilkan angin? Jadi kan kalau kipas angin di rumah teman-teman itu dicolokin kan ke listrik. Nah, dari energi listrik itu nanti akan diubah menjadi energi gerak oleh si kipas anginnya itu. Nah, energi gerak ini nanti akan menghasilkan angin, gitu teman-teman. Jadi, awalnya dari energi listrik yang diubah ke energi gerak, lalu nanti akan menghasilkan angin. Nah, kalau mobil mainan listrik di sini siapa nih yang punya mobil mainan listrik? Ayo, siapa? Nah, jadi dari mobil mainan listrik ini biasanya tuh di-charge dulu nih teman-teman. Di-charge dulu dia sampai baterainya itu full di mobil mainannya ini. Nanti kalau misalnya udah full, baru deh dia bisa bergerak. Jadi nanti mobil listriknya itu harus melalui proses pengisian listrik terlebih dahulu sebelum dia itu bergerak dengan bantuan energi listrik. Nah, kelemahan dari energi listrik ini adalah kalau misalnya listriknya padam, maka dia itu tidak akan bergerak. Contohnya nih kipas angin. Kalau misalnya nanti tiba-tiba mati lampu di rumah kalian, pasti kipas anginnya itu nggak bakal nyala karena nggak ada listriknya. Gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, energi bahan bakar minyak. Ayo, ada yang tahu nggak energi bahan bakar minyak itu apa? Nah, energi bahan bakar minyak ini contohnya, kalau misalnya mobil dan juga motor. Mobil dan motor itu, dia itu bisa bergerak karena ada bahan bakar minyak atau bensinnya. Jadi dia ada bahan bakarnya dulu, baru dia bisa bergerak. Nah, cara untuk menggerakkan benda selain tadi energi listrik itu ada bahan bakar. Nah, pernah nggak sih teman-teman atau adik-adik berpikir mengapa mobil itu membutuhkan bahan bakar atau bensin? Ayo, kenapa sih dia butuh banget nih bahan bakar atau bensin? Iya, betul. Dia tuh bisa membutuhkan bensin untuk bergerak ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada bensinnya, dia nggak bakal bergerak. Nah, dengan bantuan cairan tersebut atau bensin tersebut, maka mobil itu bisa bergerak sejauh mungkin. Tapi kelemahannya itu adalah karena pemborosan bahan bakar yang sangat langka. Jadi bahan bakar atau bensin ini tuh berasal dari hewan-hewan pada zaman dahulu nih teman-teman. Jadi pada zaman dulu tuh kayak hewan-hewannya tuh ada dinosaurus, terusnya ada banyak lagi ya, banyak banget nih hewan-hewan. Nah, abis itu hewan-hewannya mati, terusnya dikubur. Nah, ada fosil namanya. Lama-lama hewan itu jadi fosil. Nah, fosilnya itu jadi bahan bakarnya.
atau jadi bensinnya gitu teman-teman. Kan kalau lama-lama dipakai jadi bahan bakarnya habis. Nah, energi yang ketiga itu ada energi otot. Energi otot yang dimaksud itu adalah tenaga manusia. Ada benda yang membutuhkan bantuan manusia untuk bergerak nih adik-adik, karena benda tersebut itu tidak memiliki sumber energi listrik dan juga bahan bakar. Nah, contohnya nih ada meja yang didorong oleh seseorang anak. Nah, seorang anak ini sedang mendorong meja biar mejanya itu bergerak. Nah, anaknya ini menggunakan energi otot. Nah, karena meja ini memiliki sisi yang bersudut, sehingga harus ada bantuan manusianya untuk bergerak. Kelemahan dari energi otot ini, kalau misalnya orangnya itu terus dorong-dorong atau menggunakan energi otot, maka orang tersebut akan kelelahan. Nah, selanjutnya, tahukah adik-adik kalau misalnya tumbuhan itu juga bergerak? Wah, ada yang tahu nggak nih kalau tumbuhan itu ternyata juga bergerak loh. Meskipun kadang kita nggak sadar nih kalau misalnya tumbuhan itu bergerak, tapi sebenarnya tumbuhan itu memang bergerak loh. Sebagai makhluk hidup, tentu saja tumbuhan ini akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, meskipun tumbuhan itu tidak memiliki otak dan pikiran seperti manusia dan juga hewan. Nah, aku akan jelasin nih macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang pertama, ada gerak tumbuhan karena cahaya. Nah, gerak tumbuhan ini dipengaruhi oleh cahaya. Nah, jadi cahaya ini gambarnya ya, ada cahaya datang, terusnya ada tumbuhan. Nah, tumbuhannya ini akan bergerak ke arah datangnya cahayanya. Nah, tumbuhan ini cenderung mencari cahaya untuk ngapain nih teman-teman? Nah, dia itu untuk memasak makanannya, dia tuh membutuhkan cahaya, jadi dia bergerak ke arah cahayanya. Cahaya atau sinar matahari. Nah, yang terakhir, gerak tumbuhan karena rangsangan. Coba teman-teman pernah nggak pegang putri malu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi putri malu itu kalau misalnya kita sentuh, tumbuhannya dia itu akan kuncup teman-teman. Nah, jadi dia itu akan bergerak kuncup. Jadi ada tumbuhan yang kalau misalnya kita sentuh itu dia akan menutup. Itu contohnya adalah putri malu. Yeay, alhamdulillah. Sekarang belajar tentang bergerak pada benda udah selesai nih teman-teman. Teman-teman pada paham nggak? Nah, kalau misalnya belum paham, nanti bisa ya ditanyain ke aku hari Sabtu. Nanti kita ketemu hari Sabtu ya semuanya. Nanti kita akan ada game seru dan juga yang menarik loh. Jadi jangan sampai nggak pada datang ya teman-teman. Dadah!